Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusolliya alfa raka'atin tatawwu'an. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah ta'lim musalla al-muslimin, Ketua Musalla Al-Mukarram Bapak Ustaz Mustafa dan seluruh jajaran kepengurusan, pengurus wilayah, Ketua RT Bapak Nana, para sepuh, para asatidz, para hujaz, para santri yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan taklim rutin pada materi yang masih tetap Nasorihul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, di mana kita akan membuka yaitu di halaman 209. Salah. 209. Makalah kena. Duluan salah. Baik, sebelum kita bahas bersama apa yang ada di makalah ke-6, terlebih dahulu kita baca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin an aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha annahu qala man jama'a sittata khisalin lam yada lil jannati matlaban wala anin nari mahroban awaluha arafallahu ta'ala sa'ata'ahu wa arafas syaitona fa'asahu wa arafal akhirata satolabaha wa arafa dunya farafadoha wa arafal haqqa fattaba'ahu wa arafal batila fastanabahu. Hadirin jamaah rahimakumullah, makalah 6 disampaikan oleh Ali karramallahu wajhah. Ini merupakan sebuah doa, baik lafaz radhiyallahu anhu dan karramallahu wajhah
yang disematkan kepada Ali. Karena Ali salah satu khalifah keempat ba'da Utsman wafat. Beliau selain sepupunya Nabi, juga menantunya Nabi, karena Ali punya ayah namanya Abu Thalib, dan Abu Thalib itulah yang mengasuh dan merawat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sehingga satu nasab dengan Nabi, yaitu Abdul Muthalib bin Hasim, terus sampai Kinanah, sampai Ma'ad Adnan, sampai Kangjeng Nabi Ismail, sampai Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Beliau mengatakan bahwa barang siapa mengumpulkan 6 perkara, maka dia tidak meninggalkan surga sebagai incarannya, dan tidak meninggalkan neraka sebagai pelariannya. 6 perkara itu apa? Yang pertama, mengetahui Allah, kemudian mentaatinya. Bagaimana untuk bisa mengenal Allah? Maka langkah pertama, kenalilah dulu diri sendiri. Itu man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, niscaya kenal Tuhannya. Bagaimana kita kenal Tuhan sementara diri sendiri aja kita nggak kenal, nggak tahu kalau dipertanyakan siapa kamu, dari mana, dan mau kemana. Emang lahir begitu saja, seolah-olah tidak ada yang mengatur, seolah-olah hidup kita ini bebas melakukan apa saja. Padahal ingat, ada syariat yang harus dijalankan, baik itu syariat secara agama juga secara negara. Karena kita hidup beragama, tinggal di satu negara. Tuh banyak larangan menurut negara, begitu juga menurut agama. Sehingga langkah-langkah kita ini kan dibatasi, baik agama maupun negara. Ada KUHP, ada KUH, ya, ada yang namanya syariat wajib, kemudian haram, halal, sunnah, makruh, mubah, itu hukum kan. Dan tidak lepas pekerjaan kita semua adalah dari rangkaian tadi, dari wajib, sunnah, makruh, mubah, halal, haram. Dan semua itu adalah untuk lebih mengenal diri kita. Kenapa kita diperintah ngaji? Kenapa kita diperintah sholat? Kenapa kita diperintah puasa, zakat, haji, dan sebagainya? Karena di dalamnya adalah untuk memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi yang pertama harus tahu Allah. Kemudian setelah tahu, taat, ya. Nah, maka jawabannya bagaimana supaya tahu kita kepada Allah? Tahu diri sendiri. Makanya sering ada bahasa tahu dirilah. Mananya panjang lebar itu? Nggak tahu diri. Panjang itu kalau dibahas. Kenapa nggak disebut nggak tahu diri? Artinya tidak menyadari diri sendiri. Tidak sendiri bahwa kita ini ada sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah. Yang lain-lain mah nggak disuruh, tapi diperbolehkan, maka disebut hukumnya jaiz. Boleh saja, selama itu tidak ada benturan dengan larangan. Kerja nggak dilarang, dagang nggak dilarang. Tapi larangannya jangan sampai kerja kita, bisnis kita, usaha kita mengganggu ibadah. Itu jelas dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah pekerjaanmu, dagangmu, bisnismu, kerajinanmu, anakmu, cucumu mengganggu kamu untuk ibadah kepada Allah. Coba bayangkan. Berarti di situ kita harus pandai manajemen, mengatur. Waktunya usaha, waktunya usoli, waktu ngaji, waktu ngejo. Ulang ngejo, ngaji gitu. Kan gitu, ya. Jadi orang tua mah nggak pakai dalil ngomongnya, usaha usoli itu, ngaji ngejo. Mananya dalam itu. Artinya apa? Artinya jangan cuma mementingkan jasman ini kan ngejo. Gitu maksudnya. Artinya jangan cuma menyenangkan badan, tapi rohani juga harus diperhitungkan. Bahkan lebih, lantaran hidupnya langgeng, bukan cuma sekarang rohani mah, tapi terus sampai ke negeri akhirat, negeri yang kita dapat informasi. Maka oleh karena itu, kenali diri kita dulu, barulah kita kenal Allah. Jadi untuk mengenal diri kita, masuklah, ngajilah, penuhilah, ramaikanlah, banyakkanlah langkah ke majelis taklim. Jadi yang pertama, minallah, semuanya datang dari Allah. Kita juga termasuk datang malam ini dari Allah. Maksudnya dari rahmat hidayah Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, rahmat, pertolongan, siapapun tidak akan datang ke tempat ibadah walaupun rumahnya dekat ke musola. Jauh dari angke datang karena bentuk hidayah. Nah itu. Sama di Mekah juga begitu. Yang haji, yang umroh, apa orang Mekah? Woi, orang tersereal. Iya kan? Belum tentu yang ngaji, yang tawaf, yang sa'i ngebludak tiap hari orang Mekah. Orang sananya mah kan cuek aja. Gua mah deket ini gampang, besok sampai mati besok aja. Ngaji juga begitu, gampang lah gua mah deket ini, entar juga paeh. Ya, nah itu. Yang kedua, illallah. Kalau tadi datang dari Allah, baliknya juga kepada Allah. Makanya itu setiap ada kalimat musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan cuma dibaca tapi diartikan. Innalillah karena sesungguhnya adalah milik Allah dan semua bakal kembali kepada Allah. Nah, kalau udah bisa memanai makna tersebut, kenal akan dirinya, baru kenal kepada Allah. Setelah kenal kepada Allah, kan iman, amantu billah. Setelah iman kepada Allah, pasti akan mentaati perintah Allah. Ya. Yang kedua, wa'arafa syaitana fa'asahu. Orang harus mengetahui setan, termasuk setan harus dipelajari karena harus diperhitungkan. Kenapa? Karena Allah melarang. Kenal boleh, ikut jangan. Tuh, kenal boleh, boleh. Lu punya teman, bukan teman, kenalan. Lu kenal sama siapa? Kenal lah. Tiap hari juga ketemu. Lu ikut jangan, karena kata Allah wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kau mengikuti laku-laku setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena setan bagimu adalah musuh yang nyata. Bagaimana mengetahui setan? Sekedar tahu bahwa setan musuh, lalu ia maksiat kepadanya. Kalau kita mengikuti nafsu, pasti akan ikut terjerumus dengan ajakan setan. Udah pasti. Ini aja kita bisa ngaji perang dulu. Kalau nggak perang dulu, mah nggak bisa melangkah, diborgol kita. Gitu. Iya. Yang kedua, yang ketiga, mengetahui akhirat.
lalu dia mencari perbekalan menuju akhirat. Karena akhirat itu tidak bisa dipandang mata, didengar telinga, dibayang-bayang hati, tetapi diimani, diyakini. Karena kita simpel ya, belajar itu memahami. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu, akhirat itu khairul laka, lebih baik bagimu, minal ula, daripada kehidupan saat ini. Maksudnya dunia. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat penuh dengan keyakinan. Maka oleh karena itu, di mana kita yakin bahwa mengetahui akhirat, pasti ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar. Seperti sekarang ini, di mana kita sedang ngaji, berarti kita butuh buat bekal akhirat. Iya, kalau untuk urusan dunia, bekal dunia lain halnya, lain caranya. Ya, jadi ada sistem, ada cara. Oh, ini cara dunia, ini cara akhirat. Tidak akan pernah sama. Makanya ikmalu dunia ka'anaka taisu abadan. Wa malil akhiratika ka'anaka tamutu godan. Carilah dunia sebanyak mungkin seakan-akan mau hidup selamanya. Kerjakan pula akhiratmu seolah-olah akan mati esok. Jadi artinya supaya seimbang. Kemudian yang keempat, mengetahui dunia lalu dia meninggalkannya. Artinya kalau sudah tahu, dia nggak ikut dunia, lantaran dunia mau berakhir, gitu maksudnya. Maksud meninggalkan di sini artinya dia tidak melupakan akhirat. Saya mah cuma nyari doang dunia, bukan ikut dunia. Saya mah cuma nyari. Kalau sudah ketemu, akan saya jadikan kendaraan, akan saya naikin. Jangan kita yang ditunggangin oleh dunia. Kesalahan kita yang ditunggangin dunia. Lain kurang nu ngaluhan dunia, kurang nu dikaluhan dunia. Coba kalau kita yang menguasai dunia akan sampai akhir. Infak, sedekah, jariyah, semua itu adalah tunggangan. Tunduk akhirnya nyampe ke akhirat. Tapi andai kata kita yang ditunggangi dunia, tidak akan sampai. Makanya mengetahui dunia lalu dia meninggalkannya, artinya tidak ikut tunduk dan patuh dengan hawa nafsu dunia. Selanjutnya mengetahui yang hak, lalu dia mengikutinya. Apa itu yang hak? Suatu kebenaran. Al-haqqu min rabbika, kebenaran datang dari Tuhan. Karena yang namanya kebenaran tidak akan pernah tertukar dengan keburukan. Hak itu hak, batil itu batil. Makanya harus dipisahkan. Sebagaimana Al-Quran turun adalah Furqan, membedakan dan memisahkan antara hak dengan yang batil. Jangan dicampur aduk, jangan disamakan, jangan diaduk-aduk antara kebaikan dengan keburukan. Sebab kebaikan beda jalur, keburukan beda jalur. Ada kanan, ada kiri, ada surga, ada neraka. Ya. Mana itu hak? Sholat hak kewajiban. Ngaji lebih hak kewajiban. Sholat aja tidak baik kalau tidak ngaji. Orang mau ke Mekah kudu ngaji, mau umroh, mau haji kudu ngaji, mau zakat kudu ngaji, apalagi puasa mau ngaji. Buktinya kalau nggak ngaji mah ngerokok baik. Mamang puasa teu pernah ngerokok baik. Iya, itu televisi. Kan nggak ditelani ini, cuma asapnya cuma dibuang lagi. Oh sih, secara logika nggak ada akal, nggak ada rasuk, nggak ada ya. Itu, iya. Nah maka oleh karena itu orang yang tahu hak berarti itulah yang dipegang teguh. Oh ini hak ini. Agama adalah hak. Sesuatu yang dipardukan itu adalah merupakan hak. Sebab kalau tidak dikerjakan atas nama hak, maka kita kehilangan jaminan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata Sayyidina Ali,
mengetahui yang batil lalu menjauhinya. Kalau hak mesti diikuti, kalau batil mesti dijauhin. Artinya kebenaran dipertahankan, wajib hukumnya, kesalahan wajib dibuang jauh-jauh. Kalau kita salah jangan dipertahankan. Gengsi kebanyakan orang. Udah tahu salah merasa benar, padahal benar adalah hak. Kalau memang itu hak dan benar, wajib dipertahankan. Tapi kalau ini adalah batil, maka wajib disingkirkan. Kenapa? Karena perbuatan semua udah ada catatan. Malaikat dua menulis amal baik dan buruk, yaitu Raqib dan Atid. Makanya di alam kubur juga dua malaikat ditugaskan, Munkar, Nakir. Tak ada seorang pun yang lolos. Ya, mau lewat mana, mau jalan mana, kalau sudah masuk ke alam kubur, maka semua akan dihisab, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Ditanya, man rabbuka. Makanya mau laki-laki mau perempuan man, itu orang Arab. Kalau Indonesia malah lamun lelaki man, lamun dikang min. Sebab lelaki maman awewe mimin. Ya, ditanya siapa Tuhanmu? Celungap celinguk guys. Ya makoli jawabnya. Aduh, begitu dijawab Allahu Rabbi, dia mampu menjawab. Kenapa? Karena sudah tadi jawaban tadi, sudah mengenal Allah, lalu mentaatinya. Sholat Allahu Akbar, Sami Allah itu adalah bahan mempermudah jawaban. Termasuk tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuntunan itu supaya nanti ditalkin, ditanya malaikat, ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Pengaruh rajin tahlil. Walaupun mulutnya la ilaha illallah, la ilallah, atau namanya berkat baik. Jadi gak fokus. Gitu. Gak ada masalah. Ya, masya Allah. Tuh, ya. Kemudian setelah dia jawab Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, wa ma nabiyuka, ditanya lagi siapakah nabimu? Tuh. Apakah orang-orang yang mati mampu menjawab kalau dia nggak ngaji, kalau dia tidak iman? Nggak ada. Karena jawaban masing-masing yang diberikan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau orang mah ditanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabiku, wajar sholat ada sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di dalam tahlil diulang lagi. Sholawat di dalam doa ada lagi. Penutup doa sholawat, akhir doa sholawat, akhir tahlil juga sholawat. Enggak berhenti. Memeh adan sholawat, mantas adan sholawat. Mau Jumatan sholawat. Berturun. Sasalaman sholawat. Nyahun silang. Kalau terus tuh nggak berhenti. Iya, tahlilan aja kita kan sholawat terus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Ada yang begitu, ada yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu biasanya sholawat Jibril untuk pembacaan Ataqah Wusta biasanya. Sebab 12.000 harus selesai. Tuh, iya. Jadi ada jawaban-jawaban bukan berdasarkan latihan. Kalau jawaban untuk malaikat bisa dihafal dari sekarang, ya udah, nggak usah mengibadah, ngapalin itu aja udah. Ngapalin ditanya sama PRT, gimana udah hafal? Alhamdulillah. Seminggu hafal saya, udah punya bekal. Bahkan ketika saya mati udah nitip, nanti tolong catatannya taruh di ujung kain kapal.
Loh kok kenapa? Ya tapi saya lupa. Ini catatannya. Nah itu. Begitu dia masih hidup hafal jawaban pertanyaan munkar nakir, begitu mati, kabeh. Lupa semuanya. Masya Allah. Ya, jadi ingat, bukan akal, bukan logika, tapi amal perbuatan. Maka pertahankan yang hak, jauhi yang batil, insya Allah. Maka dengan demikian kita bersama-sama akan mampu mengenal diri kita yang sebenarnya. Niscaya kita juga akan mengenal Tuhannya, akan kenal, bahkan akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu makalah sudah yang kita bahas. Insya Allah untuk menuju makalah berikutnya kita akan ketemu malam Sabtu yang akan datang. Semoga Allah berikan semua sehat panjang umur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk sesi tanya jawab sambil menikmati yang ada. Tuh, kameramen. Lapar kan dari pagi lu. Kok agak Jam. Jangan diem dong. apa? Ini